Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Guntur Maputra, teman-teman. Pada kali ini channel Guntur Maputra ya akan berbagi bagaimana cara menginstal yang namanya web server ya. Web server itu banyak, teman-teman. Kita buka aja di sini. Pada kali ini kita akan menginstal yang namanya web server SAM ya, teman-teman ya. Kita ketikkan di sini Google, enter. Selanjutnya bisa kita ketikkan di sini SAM. Kita akan menginstal web servernya SAM. Jadi di SAM ini dia terdiri dari PHP ya, PHP server, kemudian Apache, selanjutnya ada databasenya MySQL. Jadi kita langsung menuju ke website ini, penyedia web servernya. Jadi web server itu banyak, teman-teman ya. Ada pakai Moveus, ada pakai WAM, ada pakai LAM. Jadi teman-teman bisa memilih web server yang teman-teman install. Pada kali ini kita akan menginstal web server yang kita gunakan, yaitu SAM. Kita klik di sini untuk menuju ke websitenya. Ini dia websitenya, teman-teman, yaitu https www.apachefriends.org index.html ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, apakah itu SAM. Ini pengenalan tentang SAM. Kita bisa tonton videonya di sini. Jadi SAM itu merupakan web server ya yang populer ya untuk pengembangan lingkungan PHP di sini. Jadi SAM itu sangat mudah untuk digunakan, juga mudah untuk diinstal ya. Yang berisi MariaDB ya, teman-teman ya, sebagai databasenya. Dulu dia namanya MySQL ya, tapi sudah diakuisisi jadi MariaDB sekarang. Kemudian ada PHP dan filenya. Jadi ini open source ya, gratis ya, teman-teman. Jadi kita bisa download di sini. Ini SAM for Windows ya. Pada kali ini versinya 7.3.7 ya. Ini untuk Windows, ini untuk Linux, dan ini untuk OS ya, OS sistem operasi OS. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Kali ini saya akan mendownload versi untuk sistem operasi Windows. Bisa diklik di sini langsung. Ini maka akan tampil begini ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman klik di sini save. Tapi saya cancel dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat versi lengkapnya, teman-teman bisa menuju ke link download ini. Nah, di sini juga ada ya. Bisa tadi langsung melalui ini. Kita klik download atau melalui link download di sini untuk melihat versi-versinya ya. Di sini ada dia versinya 7.1.30, ini 7.2.20 dan 7.3.7 ya. Di sini ada 64 bit, bisa teman-teman sesuaikan. Di sini banyak di bawah. Untuk Linux juga ada. Ini untuk OS. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, spesifikasi dari sistem operasi teman-teman. Pada kali ini saya akan memilih versi SAM yang terbaru, yaitu ini ya, teman-teman ya, yang versi 7.3.7 ya. Kita download di sini. Kita pilih di sini save file. Maka akan terjadi di sini proses download. Kita tunggu saja proses download dari web server SAM ini. Saya mendownload yang 64 bit ya, teman-teman ya, karena sistem operasi saya menggunakan 64 bit. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian sesudah proses download selesai, kita klik kanan di sini, kita pilih open containing folder. Untuk membuka foldernya, kita akan install ini web server SAM ini. Kita double klik di sini, maka akan tampil di situ ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan tampil, do you want to allow this application from unknown user to make change to your PC, kita pilih saja di situ dia yes ya, teman-teman ya. Kita perkecil dulu, maka akan timbul pesan seperti ini, teman-teman. Kita klik aja di sini OK. Akan tampil di sini jendela setup ya. Welcome to the SAM setup widget. Ini kita klik di sini next. Selanjutnya di sini ada pilihan komponen-komponen yang ingin kita install ya. Kita biarkan saja ini. Kita pilih next. Selanjutnya di sini teman-teman kita bisa memilih ya, memilih folder untuk menginstal SAM. Secara default dia foldernya berada di C, foldernya SAM. Jadi teman-teman bisa memindah ya, memindah foldernya di mana ya.
di tempat yang lain mungkin, tetapi kali ini kita biarkan saja dia di C ya secara defaultnya. Oke, kita klik next. Kemudian akan tampil seperti ini. Jadi kalau kemudian ini tetap terchecklist, maka dia akan membuka halaman ya untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitnami pada SAM ya. Kalau kita pilih next, maka dia akan membuka jendela di sini. Jadi kita back dulu. Kita hilangkan saja ini ya. Kita hilangkan aja cek di sini learn more about Bitnami for SAM di sini. Kita unchecklist saja untuk tidak menampilkan learn more about Bitnami for SAM ini. Kita klik di sini next. Maka akan tampil seperti ini. Kita klik di sini next. Maka proses install sedang dipersiapkan ya teman-teman ya. Ini sedang proses menginstal. Kita lihat di sini installing, sedang proses installing. Kita tunggu saja. Oke, jika tampilan di sini ya, Windows Firewall ya telah memblok beberapa feature pada aplikasi ini. Kita pilih di sini allow access ya teman-teman ya, untuk memberikan izin akses. Oke, tunggu lagi. Di sini akan tampil jendela ya, telah komplit ya untuk pengaturan ya widget dari SAM-nya. Di sini akan timbul pertanyaan, apakah engkau ingin untuk memulai kontrol panel sekarang? Kalau misalkan kita checklist, maka jendela dari kontrol panel akan dijalankan. Kita klik di sini finish. Di sini akan ada pilihan dari bahasa. Kita pilih aja di sini USA ya. Kita klik save teman-teman. Ini dia jendela dari SAM kita ya teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan pada saat teman-teman mau membuat program dengan PHP dan menjalankan PHP maupun database-nya, Apache dan MySQL ini wajib dijalankan ya teman-teman ya. Wajib dijalankan dengan cara kita klik di sini tombol start-nya. Ini dia ditandai dengan warna ini, warna hijau, berarti dia sudah jalan, dan tombol start-nya berubah menjadi stop. Begitu juga dengan MySQL-nya. Kita klik di sini start untuk menjalankan MySQL-nya. Tetapi di sini akan minta izin ya, izin akses. Kita pilih di sini allow access untuk memberikan izin, maka dia tombolnya akan berubah dari start menjadi stop. Berarti ini dia sudah jalan. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk menjalankan PHP dan database MySQL-nya, kita wajib menjalankan Apache-nya dan MySQL-nya. Untuk pilih Zilla ini dia digunakan untuk mengupload file-file kita ke hostingnya nantinya ya teman-teman ya. Jadi bantuan software untuk mengupload file kita, baik berupa file PHP kita maupun database kita ke hosting kita. Kita close di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan dia nggak tampil di sini, teman-teman bisa ngelihatnya di sini ya. Di sini, maka dia akan tampil di sini. Kita klik 2 kali di sini, maka dia bisa akan dijalankan teman-teman. Di sini juga di tombol all application-nya juga sudah terinstall ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menjalankan Apache ini, coba kita buka browser kita ya untuk menjalankan localhost kita. Kita menuju ke browser kita. Kita ketikkan di sini localhost, enter. Maka di sini jendela SAM akan ditampilkan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita coba ini, kita stop, baru kemudian kita jalankan lagi nih localhost, enter, maka dia nggak dijalankan ya teman-teman ya, karena dia server Apache-nya belum kita jalankan. Jadi kita harus menjalankan ya, menjalankan tombol start ini. Begitu juga kalau misalkan kita coba akses localhost PHP admin, localhost /php myadmin, enter, maka dia tidak dapat diakses ya, karena dia server Apache-nya belum dijalankan. Kita klik start di sini. Kita coba lagi ke localhost,
localhost, enter, maka dia sudah berhasil dijalankan. Untuk dashboard dia akan otomatis terisi sendiri ya teman-teman ya. Ini dashboard ini. Kemudian kita coba jalankan, coba localhost /php myadmin, enter. Maka di sini fasilitas PHP myadmin bisa juga dijalankan ya teman-teman ya. PHP myadmin ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk membuat database yang berisi tabel-tabel dengan cara dia GUI ya. GUI itu graphic user interface. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengakses localhost dan localhost PHP myadmin, ingat dia wajib hukumnya Apache ini harus dijalankan. Tandanya yaitu dia tombolnya berubah di sini jadi stop, berarti dia sudah jalan. Oke, selanjutnya ini fungsi MySQL ya. Ini MySQL ini berfungsi untuk kita membuat database ya, dengan databasenya MySQL. Jadi ini wajib dijalankan teman-teman. Kalau kita misalkan mau mengakses database kita MySQL, kita wajib menjalankan fasilitas MySQL ini ya teman-teman ya. Kita bisa melalui pencarian di sini. Kita ketik di sini cmd. Kita pilih di sini jendela command prompt. Maka akan tampil di sini jendela command prompt ya teman-teman ya. Atau dengan cara kita tekan tombol jendela sama huruf R di keyboard kita. Kita ketikkan di situ cmd. Kita klik OK, maka akan ditampilkan jendela command prompt. Jadi coba kita akses ya teman-teman ya. Kita akan akses di sini. Kita ketik di sini cd / untuk ke root paling awal ya teman-teman ya, di C ya. Karena SAM ini kita install di C ya teman-teman ya. Kita ketik di sini cd SAM. Karena dia posisi instalasi kita SAM-nya yaitu di C, ini SAM. Ini SAM. Selanjutnya sesudah kita ketikkan di sini cd SAM, kita tekan enter, maka kita akan masuk ke folder atau directory SAM ya di sini ya. Kalau di sini folder SAM. Selanjutnya kita akan menuju ke folder MySQL di sini. Berarti di sini kita ketik cd MySQL, enter, maka kita akan masuk ke directory MySQL. Kemudian kita masuk ke folder di sini bin. Kalau di sini dia directory cd bin, enter. Maka kita sudah masuk ke directory SAM MySQL bin. Untuk mengakses database kita secara CLI atau command line interface melalui command prompt ini, kita bisa ketikkan di sini MySQL min u. U ini artinya user. Jadi secara default user yang digunakan pada saat pertama kali install itu usernya defaultnya namanya root ya teman-teman ya, root. Kemudian min p. Jadi p di sini password ya. Jadi kalau misalkan teman-teman setting password SAM-nya, bisa teman-teman masukkan password teman-teman. Tetapi karena kita belum setting passwordnya, password secara default SAM itu passwordnya kosong ya teman-teman ya. Passwordnya tidak kita isi, alias kosong. Enter, maka dia akan meminta untuk memasukkan password. Passwordnya kosongkan saja, tekan enter. Maka di sini kita akan ditampilkan ya. Di sini ada tampilan dari MariaDB kita ya. Jadi di sini kita bisa mengakses database kita yaitu dengan cara show databases titik koma enter. Ini database yang sudah ada pada saat instalasi SAM kita tadi ya, yang berisi tadi PHP, Apache ya, baru Perl, baru MySQL itu sendiri. Yang bisa kita akses juga di sini melalui yang namanya PHP myadmin. Localhost PHP myadmin atau servernya 127.0.0.0. Jadi kalau misalkan kita ketikkan di sini dia 127.0.0.1 enter, dia sama saja dia dengan kita mengakses localhost ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan kita ketikkan di sini dia 127 PHP admin, sama saja kita dengan cara mengetikkan di sini localhost /php myadmin, enter. Jadi untuk mengenai cara menggunakan penggunaan kode SQL ya, struktur query language ya, teman-teman bisa melihat videonya pada playlist ya, tentang topik kategori mengenai yang berhubung dengan sistem basis data atau dia MySQL. Bisa teman-teman pelajarin di channel Guntur Maputra ini jika sudah ada ya. Selain itu yang perlu teman-teman juga cermati, nanti file-file program yang khususnya PHP itu diletakkan di folder ini ya teman-teman ya, di folder C sum kemudian htdoc-nya. Jadi ibaratkan ini seperti hosting tetapi dia offline teman-teman. Jadi file-file kita nanti yang dia PHP yang berbasis server-side programming kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk dia nanti database-nya akan diletakkan di folder data ini, di sum MySQL data, atau kita bisa aksesnya di sini nanti teman-teman ya. Jadi itu dia ya teman-teman, bagaimana cara untuk menginstal web server dalam hal ini sum. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan yang paling penting teman-teman sebelum menjalankannya harus diaktifkan dia fasilitas Apache-nya untuk menjalankan localhost-nya dan localhost PHP admin-nya berbasis GUI, dan fasilitas MySQL-nya untuk menjalankan database-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video berikutnya dan klik like, subscribe-nya, komentar jika ada pertanyaan, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.